Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Riyadil. Hari ini saya akan membagikan pembahasan Tryout Mini 1, yaitu Perintah PPG BKSD Part 2. Untuk link kuisnya atau link Tryout Mininya ada di deskripsi video ini, dan bagi yang ingin bergabung di grup Telegram PPG Guru SD bisa gabung, yang link grupnya ada di deskripsi video ini juga. Mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Soal nomor 11 ini ya lanjutannya. Sebuah tabung memiliki tinggi 56 cm dan diameter 42 cm. Berapa luas permukaan tabung? Di sini jawabannya adalah yang C. Untuk pembahasannya, luas permukaan tabung itu rumusnya 2πr kali R tambah T. Ini bukan volume ya, jadi ini luas permukaannya, selimut tabungnya. Jadi ini karena diameternya 42, itu kelipatan 7, maka pakai 22/7. Jadi 2 kali 22/7, ini pi-nya, kali R-nya itu 21, itu didapat dari 42. Dari 42 ini dibagi 2. Ini kan R-nya ini ya. Jadi sama dengan 21 kali 21, R-nya tingginya 56 ini. Nah, ini sama dengan 10.164 cm kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 12, nilai rata-rata ulangan matematika 40 siswa di sebuah SMK adalah 78,25. Jika nilai rata-rata matematika siswa putri adalah 82 dan nilai rata-rata matematika siswa putra adalah 72, maka banyak siswa putra adalah, ini jawabannya adalah yang C, 15 siswa. Untuk caranya ini, N-nya ini adalah jumlah semua siswa, yaitu 40. X rata-rata keseluruhan itu adalah 78,25. Rata-rata putri 82, rata-rata putra 72. Yang ditanya adalah berapa banyak siswa putra. Jadi di sini rata-ratanya adalah N kali X1. Nah, ini X1-nya ini adalah X1-nya itu adalah ini ya, yang putri ya. Terus N2 kali X2. X2 itu adalah putra. Dibagi N1 ditambah N2. Jadi X-nya 78,25 itu adalah rata-rata total. Nah, ini N1-nya ini kan dari 40 dikurangi N putra. Jadi N1 itu adalah N-nya putri. N-nya putri, banyaknya putri itu berarti kan 40 dikurangi banyaknya putra kali rata-rata putri, yaitu 82. Sedangkan N putranya itu kan kali 72. Dibagi 40. 40 ini dari N1 tambah N2 atau keseluruhan total. Berarti kemudian 78 ini dikali silang. 78,25 kali 40. Ini kemudian diluruskan sama. Ini kemudian dikumpulkan. Ini di 40 kali 82 ini disubstitusikan ya. 40 kali 82, jadi ini N putra kali 82. Ini dikalikan 72 kali N putra. Kemudian ini 78,25 kali 40 tetap. Ini dihitung, ini N putranya karena jadi 1. Ini kan bisa ditambah, berarti 80 negatif 82 N putra ditambah 72 N putra, ketemu 10 N putra. Kemudian 10 N putra ditaruh, digeser ke ruas kiri. Ketemunya 40 kali 82 dikurangi 78,25 kali 40. N putranya ini bisa 40-nya dikeluarkan. Ketemunya 40 kali 40 bagi 10 ini sisa 4. 82 kurangi 78,25. 4-nya keluar, 82 dikurangi 78,25 ketemu 3,75. 4 kali 3,75 sama dengan 15. Jadi rata-rata gabungan dua himpunan itu rumusnya pakai ini. NA kali rata-rata A ditambah NB kali rata-rata B. Kemudian
dibagi Na tambah Nb. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13, planet yang berevolusi berlawanan arah dengan planet lain adalah, ini jawabannya adalah yang B ini ya, Venus dan Uranus. Venus dan Uranus memiliki rotasi retrograde, yakni berputar berlawanan dengan rotasi matahari. Jadi ini berlawanan. Salah satu hipotesis yang ada sejak lama adalah pada awalnya Venus maupun Uranus juga berotasi berlawanan arah jarum jam seperti planet-planet lainnya. Jadi pada awalnya itu dua planet ini sama dengan planet lain, yaitu berputar searah jarum jam. Venus memiliki arah rotasi yang berbeda, diperkirakan terjadi karena dulunya saat masih muda, Venus pernah memiliki satu satelit alami yang terbentuk dari peristiwa tubrukan besar. Sekitar 10 juta tahun kemudian, tubrukan kedua merubah arah rotasi Venus. Sedangkan planet Uranus selain memiliki arah rotasi yang berbeda, planet yang berwarna mirip telur asin ini juga memiliki sumbu rotasi yang aneh. Sumbu rotasi Uranus terletak pada sisinya dipandang dari bidang tata surya dengan kemiringan 977 derajat. Jadi Uranus itu kan beda sendiri, tidak rotasinya atau revolusinya berbeda ini. Karena itu kalau dilihat di tata surya itu kan memang ada berbeda sendiri, yaitu Uranus. Soal nomor 14, nama gelombang yang digunakan dalam peralatan rongsen untuk memotret tulang adalah, jawabannya adalah yang sinar X. Nah, ini pembahasannya kalau ultrasonik ini, sinar ultrasonik dimanfaatkan dalam alat sonar, yaitu sebagai detektor di bawah air. Jadi alat sonar di kapal selam. Di bidang kesehatan dimanfaatkan untuk melihat organ-organ tubuh bagian dalam, khususnya organ tubuh yang tidak boleh dilihat dengan sinar X. Misalnya janin dalam rahim, alat kesehatan dinamakan USG. Jadi pakai ultrasonik ini, USG. Dalam bidang industri digunakan untuk meratakan campuran susu agar homogen, membersihkan benda yang halus, meratakan campuran besi dan timah yang dilebur dalam industri logam, untuk sterilisasi pada pengawetan makanan dalam kaleng dan sebagainya. Kemudian sinar gamma seringkali dimanfaatkan untuk tindakan operasi seperti untuk menangani tumor otak. Radiasi sinar gamma berguna dalam penata laksanaan tumor otak baik yang bersifat jinak maupun ganas, termasuk pula sebagai penanganan untuk penyebaran sel kanker dari bagian tubuh lain ke otak. Radiasi sinar gamma dapat merusak genetik atau DNA dari sel tumor, sehingga mampu membasmi sel tumor dan membuat tumor sedikit demi sedikit menyusut. Kemudian infrasonik dimanfaatkan untuk mendeteksi terjadinya gempa bumi karena gelombang ini dapat menjangkau jarak yang jauh dan dapat melewati halangan tanpa kehilangan kekuatannya. Dan yang terakhir, sesuai di pembahasannya adalah sinar X umumnya dimanfaatkan sebagai pemeriksaan radiografi seperti rongsen, CT scan, dan fluoroskopi. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 15, teori yang menyatakan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat kuat yang terdiri atas debu, gas hidrogen, dan gas helium adalah teori, yaitu yang E, teori protoplanet. Teori protoplanet disebut juga sebagai teori awan debu. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Jerman bernama Carl von Weizsäcker pada tahun 1940-an. Kemudian teori ini disempurnakan oleh Gerhard B. Kuiper pada 1950-an. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya pada mulanya berbentuk awan yang sangat luas yang terdiri dari atas debu, gas hidrogen, dan gas helium. Partikel-partikel awan ini kemudian saling tarik-menarik, berputar cepat dan teratur. Lama-kelamaan terbentuklah piringan cakram di mana bagian tengahnya menggelembung dan bagian tepinya menyempit. Inti cakram yang menggelembung lalu menjadi matahari, sedangkan bagian tepinya menjadi planet-planet. Ini teori terjadinya tata surya dari teori protoplanet. Soal nomor 16, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. 2. Meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. Yang ketiga, mengurangi masalah kepadatan penduduk dengan mengatur populasi penduduk Asia Tenggara. Yang keempat, menyelenggarakan program pertukaran artis atau radio atau televisi. Mengembangkan sumber daya manusia ASEAN dengan melakukan kerjasama pengembangan SDM antar negara di Asia Tenggara. Dari pernyataan tersebut, manakah yang merupakan kerjasama ASEAN di bidang kebudayaan? Di bidang kebudayaan ini ada 7 ini ya. Yang pertama, meningkatkan kerjasama menanggulangi perkembangan jumlah penduduk di wilayah ASEAN. Berarti 1 ini masuk.
Meningkatkan kerjasama, pencegahan, dan penyalahgunaan narkotika, 1 juga masuk, 2 juga masuk. Yang ketiga, memperkenalkan negara-negara anggota melalui sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang keempat, mengadakan pekan film dan festival film. Yang kelima, menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota. Ini juga masuk ya, ini program pertukaran artis juga bisa. Menyelenggarakan festival lagu, kemudian menyelenggarakan festival seni. Jadi jawabannya di sini adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah yang D. Soal 17 ini soal TPA nih ya. Bilangan selanjutnya dari 9, 25, 23, 57, 19. Jawabannya adalah yang E 125. Ini bertingkat ini ya. Jadi ini 9, 25, 23, 57, 19, 125. 9 ke 25 itu ditambah 16. 25 ke 23 dikurangi 2. 23 ke 57 ditambah 34. 57 ke 19 dikurangi 38. 19 ke 125 ditambah 106. Ini bertingkatnya 18 ke negatif 2 ini berarti dikurangi min 18. Min 2 ke 34 ini 36. Ini kan ada polanya. 34 ke min 38 itu 72. Min 38 ke 106 adalah plus 144. Jadi ini kuncinya ini kali 2 kali 2 kali 2 ini tingkat 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Carilah gambar selanjutnya pada seri gambar berikut. Ini jawabannya adalah yang E. Bagian dalam berotasi 90 derajat searah jarum jam. Bagian dalam ini. Ini berotasi ini ya ini. Nah, ini 90. Nah, jadi ada di sini. Bagian luar berotasi sudah berlawanan arah jarum jam. Jadi ini bagian luar ini berotasi berlawanan. Jadi jawabannya adalah yang E. Di bagian dalam, bagian luarnya ini. 19 ini antonim ya. Antonim dari acuh adalah yang C, lalai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, acuh itu peduli. Jadi kadang gitu ada yang bingung ya, acuh tak acuh. Acuh itu peduli, tapi biasanya mengingatnya itu acuh itu tidak peduli. Padahal di sini acuh itu adalah peduli, mengindahkan. Sedangkan lalai ini artinya kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Jadi lawan kata dari acuh adalah lalai, yang C. Soal terakhir ini adalah soal persamaan ini ya. Analogi. Abrasi empasan di reruntuhan penghancuran. Ini sebab akibat ini. Abrasi itu disebabkan oleh empasan. Nah, kemarin kan kalau analogi dibuat sebagai kalimat. Sedangkan reruntuhan itu disebabkan oleh penghancuran. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap ikuti terus channel kami. Jangan lupa. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.